Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Faridi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 3, dan dengan NIM akhiran 095. Dan yang terhormat, Ibu Maulidah MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang akan saya kerjakan terhadap pengaruh IQ dan EQ dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ adalah sumber-sumber daya sinergis. Tanpa adanya yang satu dan yang lainnya menjadi tidak sempurna. IQ merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan keterampilan seseorang menghadapi persoalan teknikal dan intelektual. Inteligensi juga merupakan kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. EQ adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual atau EQ dan kecerdasan emosional atau EQ dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para siswa terkait IQ dan EQ yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Langsung saja kita akan mewawancarai beberapa siswa. Ya, baik. Saya sudah bersama narasumber yang pertama. Boleh perkenalkan dulu dong. Gitu. Baik, Kak, izin perkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama saya Bima. Saya dari Mandua Kota Tangerang. Ya. Sedang kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12, Kak. Oh, kelas 12 sama iya. Kelas 3 dong? Iya, kelas 3. Bentar lagi kuliah. Ya. Ini mau minta waktunya sebentar ya buat wawancara ini. Ya. Boleh. Ya, langsung aja ya. Iya, boleh, Kak. Langsung. Kan sebelumnya udah pernah dengar kayak IQ dan EQ belum? EQ itu kan emotional question ya. Kalau IQ itu intelligent question. Iya. Benar kan? Ya. Oh iya. Mau nanya sekitar itu aja sih. Oh iya, boleh. Ya. Sebelumnya, menurut kamu pengaruh IQ dan EQ itu terhadap peningkatan prestasi siswa itu apa sih pengaruhnya? Kalau boleh tahu, menurut pandangan kamu? Kalau menurut aku sih, Kak, berpengaruh banget. Misalnya IQ, kalau misalnya IQ tinggi itu kita kan bisa berpikir kritis buat menghadapi masalah. Terus kalau ada soal matematika juga kan kita kalau IQ-nya tinggi bisa dengan cepat nangkap lah gitu. Terus kalau EQ-nya, kalau menurut aku sih itu sangat penting. Soalnya kalau kita menghadapi banyak tugas kan pasti stres. Kalau misalnya EQ-nya itu bagus lah, pasti kita bisa menghadapi stresnya dengan baik gitu, Kak. Jadi tadi kamu bilang kalau EQ yang tinggi itu berpengaruh. Terus kalau siswa yang memiliki EQ-nya rendah itu bisa nggak sih mendapatkan nilai yang optimal juga seperti yang kamu jelasin? Kalau EQ tinggi itu juga gampang, lebih mudah. Kalau IQ rendah bagaimana? Seperti apa pengaruhnya? Kalau IQ ya, Kak, IQ. Iya.
kalau siswa Kalau memiliki IQ rendah? kalau IQ siswanya rendah sih sebenarnya eh, bisa aja, cuma kayaknya kemungkinannya kecil sih Kak. Kalau selanjutnya, bagaimana kalau peran siswa IQ dan EQ itu, apakah dia memiliki IQ tinggi atau rendah itu bawaan dari lahir atau adanya proses pendidikan dari guru tersebut? Kalau menurut aku sih yang pertama itu kan dari lahir kan pasti ada asupan gizi dari orang tua. Kalau misalnya asupan gizi yang baik kan tidak itu gak akan stunting. Nah, kalau misalnya gak akan stunting kan nilai IQ-nya pasti bagus. Terus kalau misalnya sama gurunya dididik terus pasti makin meningkat Kak. Kalau aku pernah baca di website sih gitu. Bagus juga jawaban kamu ya. Jadi uh, siswa itu memiliki IQ rendah atau tingginya bisa dari bawaan dari lahir atau juga bisa dari proses pendidikan tersebut ya. Iya, Baik, itu saja sih yang mau ditanyain. Terima kasih ya udah oke siap. ngomongin waktunya nih. Masih sekali Siap, lagi siap, siap. ya. Untuk sekarang saya udah bersama narasumber yang berikutnya. Untuk narasumber yang sekarang, coba Anda perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Kak, kenalin aku Putri Nurhaliza, aku biasa dipanggil Putri. Aku sekolah di MAN 2 Kota Tangerang. Aku kelas 11 dan sekarang aku lagi sibuk sekolah aja Kak. Eh, Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait IQ dan EQ, boleh? Boleh. Ya. Sebelumnya udah pernah dengar IQ dan EQ belum? Setahu aku kalau nggak salah IQ itu dia lebih ke kecerdasan ya, kayak ya punya kecerdasan lah. Kalau misalnya kayak IQ itu dia lebih ke tingkat emosional, gitu Kak, setahu aku. Jadi pertanyaannya itu, apa sih pengaruh IQ dan EQ terhadap peningkatan prestasi belajar siswa? Jadi menurut pandangan kamu itu seperti apa? Kalau menurut aku kecerdasan intelek siswa itu kan maksudnya dia lebih ke kecerdasan masing-masing siswanya itu loh dalam nangkep pelajarannya itu gimana sama yang materi yang diajarkannya gitu loh, sama pokoknya lebih ke proses pembelajaran di sekolah kayak gitu kan. Jadi kayak tiap anak itu kan pasti ada apa sih beda, apa sih menguasai di bidang yang berbeda gitu loh. Ada yang kayak pintar MTK tapi dia eh apa sih, ada yang pintar MTK, ada juga yang pintar olahraga kayak gitu. Jadi kalau misalnya EQ itu kan lebih ke emosional, jadi lebih, kalau kata aku sih lebih apa ya, lebih kayak ngontrol emosi aja sih kali dalam pergaulan gitu. Jadi tinggi rendahnya IQ itu mempengaruhi ya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa ya. Jadi kalau misalnya dia, kalau IQ itu kan kalau misalnya emang dia pintar di bidang matematika, berarti dia pasti juga apa ya, sering ikut olimpiade matematika kayak gitu. Terus kalau misalnya IQ-nya dia kayak emosinya itu dia rendah, kayak gampang emosian kayak gitu, terus paling kayak sulit bergaul aja sih Kak, kayak gitu. Sulit bergaul sama ngambil keputusan juga. Ya pokoknya sulit bergaul dan kayak pertemanannya itu ada orang, karena dia kan tingkat emosinya juga tinggi gitu ya. Dia tinggi rendahnya itu kalau kata aku pengaruh banget sih di kita. Jadi itu ya. Kalau menurut kamu tinggi rendahnya IQ itu apakah bawaan dari lahir atau dari pengaruh dari luar, dari faktor-faktor lainnya itu? Kalau kata aku mah bisa dulu sih Kak, maksudnya bisa dari lahir, bisa juga dari teman pertemanan juga. Mungkin kalau misalnya dari keluarga gitu kan, itu kan kita selalu tiap hari sama keluarga, terus kayak kalau misalnya orang tuanya emosian gitu-gitu, jadi kayak anak tuh kena imbasnya, kayak anak itu kan pasti nggak jauh, kayak buah tuh nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya kan. Jadi kayak kalau misalnya orang tuanya suka marah-marah, terus orang tuanya emosian, berarti anaknya juga kadang-kadang ngikutin dari orang tua kayak gitu.
pun juga kecerdasan IQ. Kalau misalnya orang tuanya pintar, lulusan S1 atau berpendidikan tinggi, pasti anaknya juga dapat parenting yang bagus, terus juga anaknya juga pasti ya pintar juga gitu kayak mama atau bapaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk pertemanan, lingkungan kayak gitu-gitu sih kayak ngaruh juga sih. Maksudnya kalau misalnya dia nggak pinter-pinter dalam berteman itu kayak eh susah juga gitu. Maksudnya kayak yang tadinya dia maksudnya tadinya dia banyak teman, terus kalau misalnya dia tingkat emosinya tinggi, jadi dia kayak kehilangan teman gitu loh. Jadi menurut aku teman itu ngaruh sih gitu. Eh, Ya antara internal sama eksternal. Kalau internal itu kan dari keluarga, tapi kalau dari eksternal itu kan dari lingkungan, dari pertemanan kayak gitu, teman sebaya. Jadi menurut pendapat kamu kedua faktor itu juga yang mempengaruhi ya tinggi rendahnya IQ dan EQ seorang siswa. Mm-mm. Oke, baik. Jawabannya sih sudah cukup memuaskan ya untuk wawancara pada kali ini. Baik, sudah bisa dicukupkan untuk wawancara kali ini. Terima kasih sebelumnya untuk Saudari Putri dari Mandua, Kota Tangerang. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. Thank you, Kak Izilef. ya. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan dua orang narasumber. Keduanya mengatakan siswa yang memiliki IQ dan EQ tinggi lebih mudah untuk memahami pembelajaran dan lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa. Keduanya juga menyatakan bahwa tinggi rendahnya IQ dan EQ itu ada dari faktor bawaan atau hereditas dan juga faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan teori konvergensi yang dikemukakan oleh William Stern, di mana teori ini menjelaskan bahwa kedua faktor itu mempengaruhi perkembangan siswa, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.